Halo semuanya, perkenalkan nama saya Livia Andisti dari kelas 7B absen 16. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian surat. Pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan masuk pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Surat dibedakan menjadi dua, yaitu surat resmi dan surat pribadi. Yang pertama yaitu surat resmi, surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh pihak tertentu, mulai dari kepentingan pribadi, lembaga, instansi, hingga organisasi. Misalnya surat edaran, undangan pernikahan, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Unsur-unsur surat resmi. Yang pertama ada kop surat, yaitu bagian dari surat resmi yang terletak di bagian paling atas pada surat. Yang kedua ada tanggal surat. Tanggal surat merupakan bagian dalam surat yang menunjukkan waktu dibuatnya surat oleh penulis. Tanggal surat terdiri atas tempat dan tanggal dibuatnya surat. Yang ketiga ada nomor surat, yaitu merupakan susunan nomor urut penulisan, kode surat, tanggal, bulan, serta tahun pembuatan surat. Yang keempat lampiran, merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan ke dokumen utama. Yang kelima perihal, pokok atau inti surat tersebut yang lazim disebut hal atau perihal. Yang keenam, alamat surat. Alamat yang dapat menjadi tempat menerima atau mengirim surat. Ketujuh, salam pembuka, yaitu kalimat salam yang digunakan untuk mengawali atau membuka sebuah surat. Kedelapan, isi surat, yaitu bertujuan untuk menyampaikan informasi yang dituju oleh pihak pengirim ke pihak penerima. Penggunaan bahasa dalam isi surat harus tepat dan benar. Kesembilan, penutup surat, yaitu berisi kesimpulan, harapan, ucapan terima kasih, atau ucapan selamat kepada penerima surat. Berdasarkan pengertian di atas, kata-kata yang dimaksud yaitu demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih. Yang ke-10, nama dan tanda tangan penulis surat, yaitu keterangan mengenai nama sang pengirim dan tanda tangan sang pengirim surat. Biasanya mereka juga mempertanggungjawabkan atas pengiriman surat ini, dan juga biasanya ada nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Yang kedua yaitu surat pribadi, jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis dengan secara pribadi dan ditujukan kepada orang dengan menggunakan suatu bahasa yang tidak baku. Unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Penempatan penulisan tempat dan tanggal surat berada di pojok kanan atas. Biasanya berisi tentang nama kota, tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua, tujuan surat. Biasanya bertujuan untuk menuliskan nama penerima dan alamat penerima. Selanjutnya, salam pembuka untuk mengawali atau membuka sebuah surat. Selanjutnya, pembuka surat untuk mengawali percakapan dalam surat dan memberikan sapaan ringan kepada penerima surat. Selanjutnya, isi surat, yaitu bertujuan agar kita menyampaikan inti-inti dan maksud yang kita ingin sampaikan kepada penerima surat. Selanjutnya, penutup surat, yaitu kalimat yang mengakhiri sebuah percakapan di dalam surat. Selanjutnya, salam penutup untuk mengakhiri atau memberikan salam penutupan untuk si penerima surat. Selanjutnya, nama dan tanda tangan pengirim surat, yaitu agar si penerima surat mengenali nama dan tanda tangan pengirim surat. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan pada surat resmi. Surat resmi ditulis menggunakan kaidah kebahasaan atau aturan yang sudah ditentukan, yaitu memakai bahasa baku, isi surat jelas, menggunakan kalimat efektif, serta ditulis secara cermat dan sesuai keperluan. Contoh kaidah kebahasaan dalam surat resmi. 1. Kata sapaan. Ketua Karang Taruna Desa Mekarjaya. 2. Pilihan ragam bahasa dinas. Dalam rangka persiapan lomba meringati Hari Jadi Desa Majorejo ke-158, kami bermaksud mengundang Bapak, Ibu, Saudara menghadiri undangan rapat persiapan lomba. 3. Terikat pada kaidah kebahasaan penulisan resmi seperti penggunaan tanda baca dan huruf kapital. Selanjutnya, kaidah kebahasaan pada surat pribadi.
Bahasa surat pribadi tidak formal, bahasa sehari-hari, tetapi disampaikan dengan santun. Selanjutnya, menggunakan kata sapaan yang bersifat pribadi seperti orang yang sedang bercakap-cakap, seperti melihat lawan bicara secara langsung. Contoh, yang pertama, pilihan kata sapaan. Halo Elea, apa kabarmu di Bandung? Yang kedua, pilihan ragam bahasa pribadi. Aku sungguh merindukanmu Elea, namun aku senang karena aku bisa bertemu denganmu di Bandung bulan depan. Demikian penjelasan saya terkait surat resmi dan surat pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.